Tuhan kita. Terima kasih Yesus. Haleluya, glory to God. Kita mengatakan sembah dan puji Dia. 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 Kita sama-sama memuji Tuhan. Hai, mari berhimpun. Hai, mari berhimpun dan bersukaria. Mari semua bisa menggetarkan surga. Ya, bisa menggetarkan di sini juga, walaupun kita mungkin cuma berapa orang, tapi mungkin orang yang akan dengar, wah, lagu Natal sudah berkumandang. Tidak hanya suaranya, tapi juga tepuk tangannya ya. Kita mau menyambut kelahiran Tuhan Yesus kita. Kita menyatakan selamat datang Tuhan kita. Saya mau terlihat dari sini ya. Semuanya yang hadir di sini bersuka cita, walaupun kita pakai masker dan batasi kita.
kita boleh bersuka cita. Oke, bisa? Ya, bisa. Kita memuji Tuhan dengan sukacita. Selamat datang Yesus Tuhan.
Baik, kita akan mendengarkan ujian dari anak sekolah minggu, ya. Tapi sebelumnya kita akan menyanyikan ujian Hai Siarkan di Dunia sambil anak sekolah minggu Bram, ya. Ya, anak Bram akan menyampaikan ujiannya. Kita nyanyikan ujian Hai Siarkan di Dunia. saya mengundang Bapak Pendeta Lukas untuk maju ke depan. Mohon perhatikan
Terima kasih ya Bapa di surga, Engkau sungguh baik bagi kami, sehingga hari ini kami boleh bersuka cita betapa hebatnya Engkau yang sudah memberkati kami sepanjang tahun, hari demi hari, dan melewati kesulitan-kesulitan, sehingga kami boleh berhasil dan kami boleh bersuka cita pada malam hari ini. Dan Tuhan memberkati berita Natal yang kami sampaikan adalah ini menjadi kelahiran Engkau di dalam kehidupan kami yang paling dalam. Memberkati persiapan dari hamba-Mu yang tidak sempurna, Engkau jadikan sempurna, bila nama Tuhan saja ditinggikan dan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Salam, silakan duduk. Saudara, saya bangga dengan saudara sekalian karena meskipun dalam situasi yang belum stabil, baik ekonomi maupun hal-hal yang lainnya, kita bisa memulai untuk ibadah Natal, dan sudah paling tidak 3 tahun sudah melewati Natal bersama, dan malam ini juga merupakan malam yang pertama bagi jemaat GKN Silo, dan kami juga sepakat tidak mengundang orang banyak dan khusus untuk jemaat sendiri, dan dari jemaat untuk jemaat bagi jemaat, dan inilah gambaran dari jemaat GKN Silo ya, yang asli. Puji Tuhan. Dan justru kami saya senang dengan jemaat yang asli juga, dan saya sudah mengatakan saya bisa mengundang orang banyak, dan kita sudah membuktikan banyak kita undang, dan memang bersuka cita. Setelah itu kita sedih lagi gitu. Sedih lagi dalam pengertian itu gak sebanyak itu, tapi hari ini kita tetap bersyukur bahwa jemaat GKN meskipun kecil tapi tahan banting, dan dalam kondisi apapun jemaat terus beribadah memuji memuliakan Tuhan. Saudaraku terkasih, kita akan melihat tema kita hari ini di dalam Matius pasal 2. Matius pasal 2 ayat 12. Injil Matius pasal 2 ayat 12. Ya, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Kita ulangi, yang maka pulanglah, ya, yang keras ya suaranya. 1, 2, 3. Maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Haleluya, puji Tuhan. Ini tema diberikan oleh PGI, jadi seluruh Indonesia membahas tentang ini. Mengapa ayat ini sangat penting yang dikatakan maka pulanglah mereka ke negerinya? Apa hebatnya? Kan seperti kita sebentar lagi pulang, maka Pak Adri Tampu Golong pulanglah ke Depok. Apa hebatnya sih? Ya, lalu Pak Yohanes sama Bu Kris pulanglah ke rumahnya yang hanya 10 meter dari gereja. Loh, apa hebatnya sih? Lalu katakan, maka pulanglah Bu Salean bersama anak dan cucunya ke rumahnya, ke seberang perumahan ini. Apa hebatnya? Lalu semua jemaat habis kebaktian, lalu maka pulanglah mereka ke rumah masing-masing. Loh, apa
Apa hebatnya, saudaraku? Mengapa firman Tuhan justru menunjukkan kepada kita yang disebut maka pulanglah mereka ke negerinya. Ini rupanya istimewa, saudara. Setelah kami pikir-pikir beberapa minggu dan kami pikirkan dan kami olah, kami tafsirkan sesuai ilmu tafsir Alkitab itu yang benar, dan kemudian kami sangat begitu antusias untuk ayat ini. Mengapa Tuhan menyatakan maka pulanglah mereka ke negerinya? Saudaraku sekalian, dari orang Majus ini kita bisa melihat ada 3 pelajaran penting tentang Natal ini. Yang pertama itu, kelahiran Yesus Kristus adalah sejarah. Kelahiran Yesus Kristus itu adalah sejarah. Jadi muncul tanda yang besar itu adalah bintang di langit, dan dalam bintang ilmu pengetahuan disebut perbintangan atau ilmu astronomi. Dan ini rupanya sebelum Yesus lahir itu sudah ada tanda-tandanya. Ya, jadi kalau dihitung mulai sekarang sampai sebelum Yesus lahir itu sudah ribuan tahun tanda bintang itu diberikan, tapi manusia tidak menanggapi, dan mungkin juga manusia menanggapi dengan ilmu yang terbatas, tidak seperti zaman sekarang ini. Ketika saya teliti itu, ternyata ada catatan dari Eropa itu ada bintang yang berdiri itu, dan dicatat oleh ahli perbintangan Cina. Itu negeri Cina juga memberi catatan, rupanya ada bintang yang memancar selama 70 hari. Jadi 70 hari berapa bulan gitu kan? Ya hampir 2 bulan ya, 2 bulan lebih sedikit. Jadi bintang itu nyala selama 70 hari, dan itu menjadi tanda yang sebenarnya ribuan orang yang melihat tanda bintang itu. Tetapi mengapa firman Tuhan mencatat justru 3 orang Majus ini yang dicatat di dalam Alkitab? Rupanya ribuan orang lain itu ketika melihat bintang itu, pikirannya itu macam-macam. Bagus sekali ya, rupanya indah sekali bintang ini. Terbatas seperti itu. Tetapi orang Majus ini, karena dia adalah seorang ahli astronomi, maka dia terkejut ada bintang yang berdiri 70 hari itu terus menerus. Dan saudara tahu bahwa ketiga orang ini bukan hanya dia orang ilmuwan, tapi dia juga orang kaya, dan dia juga orang yang terpandang di negerinya. Dan itu bukan berasal dari Israel, tapi dia berasal dari negeri yang jauh, ya, Mesopotamia atau Iran atau Irak ya. Dan pada waktu itu, nah saudara, ketika orang ini datang dan sangat berminat sekali dengan bintang yang terang itu terus menerus, yang sangat mengherankan, saudaraku, Alkitab itu tidak mencatat di sini. Lalu ribuan orang berbondong-bondong untuk mencari bintang itu sebagai tandanya. Rupanya tidak. Dan ini spesial, khusus untuk orang 3 orang Majus ini bersama dengan rombongannya yang tertarik akan bintang yang luar biasa ini. Ya sama saudara, kalau saudara pernah belajar catur, ya, catur itu macam-macam enggak warnanya, cuma 2 warnanya ya, kotak hitam dan kotak putih. Terus kemudian ketika saya belajar catur, itu pertama kali yang saya lihat, apa gunanya catur ini? Ini cuma warnanya hitam dan putih, dan ini kotak-kotak. Kalau dihitung cuma 64 kotak. Apa istimewanya? Ketika kami mempelajari itu, saudaraku, lama-lama kami terkejut.
wah rumahnya luar biasa. Manusia menemukan catur ini sampai hari ini saya nggak tahu. Ada yang dibilang dari Cina atau dari India, ya saya tidak tahu persis sejarahnya. Tapi ketika kami mempelajari itu, saya terkejut karena begitu banyak hal yang dalam kotak itu yang hanya warnanya hitam dan putih itu. Demikian juga ketika kita berpandangan kepada bintang, banyak bintang di langit, tapi orang tidak mau mempelajari satu bintang yang luar biasa datangnya, dan itu adalah yang mengetahui ini adalah orang Majus yang sangat tertarik dengan bintang yang luar biasa itu. Saudaraku, dari sini kita bisa mengerti bahwa Yesus lahir ke dunia itu bukan dongeng. Yesus lahir ke dunia ini bukan legenda, tapi Yesus lahir ke dunia ini memang sejarah dan pernah terjadi dan tercatat menghebohkan seluruh dunia ini. Dan ketika kelahiran Yesus itu ditandai dengan bintang yang diperkirakan 70 hari bersinar terus, sampai orang Majus itu mengatakan bintang itu berjalan. Ya, saya kira kalau ini kan catatan zaman kuno ya, tapi kalau zaman sekarang kita mengerti. Sebenarnya saudara, matahari tetap aja tinggal di situ, saudara jalan, matahari seperti mengikuti kita, ya bayangannya ada terus, seperti itu ya kira-kira gambarannya. Nah, saudaraku, kelahiran Yesus ini memang luar biasa. Mana ada orang lahir yang di dunia ini lalu tandanya itu bintang di langit. Jadi Natal dulu, makanya simbolnya itu memang bintang ya. Jadi bintang di atas cemara ini itu memang simbol Natal. Jadi ketika Natal, orang-orang pada zaman itu cuman bintang yang dibawa. Nah, kemudian ada perkembangan di zaman Martin Luther gitu, menemukan ini kok indah banget ketika ada cemara, lalu ada hujan salju, lalu kemudian ada sinar sehingga kelihatan bulan itu kelap-kelip seperti itu, lalu diciptakan seperti ini. Jadi tidak perlu diperdebatkan. Kalau saudara di luar tanya, Natal enggak palsu, itu cemara itu palsu. Ya iya, kalau Natal beneran enggak begini. Natal beneran cuma sekali doang, yaitu zamannya Yesus lahir. Makanya ketika ada orang yang berdebat, Natal itu harusnya pakai musik ini, Natal itu harusnya pakai baju ini, Natal itu harusnya tradisinya begini. Saya jawab sama istri saya, loh, gak usah aneh-aneh. Natal yang pertama itu irama musiknya apa? Kan begitu ya. Jadi Natal pertama kali itu dan seterusnya tidak ada lagi sampai hari ini. Natal itu iramanya ibek. Ya kan, dari selain di kandang lalu semua binatang datang. Karena Alkitab jelas mencatat para gembala yang didatangi oleh malaikat. Lah kalau para gembala yang datang ke kandang Yesus, kira-kira para gembala itu bawa apa? Yang bawa domba. Dan iramanya adalah irama domba. Ya, ngerti ya? Makanya saudara dan saya ini juga diibaratkan sebagai domba. Dan ada orang yang protes. Wah, orang Kristen kok disebutkan domba? Gak mau lah. Kalau harimau, wah itu bagus. Ya, ini Yesus itu sangat salah. Kasih lambang itu hendaklah kamu berdiri di tengah seperti domba di tengah-tengah serigala. Dan orang mengatakan salah ini, perkataan Yesus salah ini. Harusnya orang Kristen apa? Kamu itu seperti singa yang di tengah-tengah domba, jadi kamu yang menang, gitu ya kan? Jadi kamu yang menang karena kamu adalah singa. Dan saudara, kalau kita ini adalah singa, maka tidak ada kasih yang Yesus sampaikan kepada kita, dan kita tidak pernah menikmati betapa Tuhan itu mengasihi kita.
Itulah sebabnya gambaran orang Kristen itu disebut anak-anak domba, dan Yesus itu disebut itu anak domba Allah yang berkorban untuk saudara dan saya. Dan inilah irama Natal yang pertama, yang sangat sederhana, dan itulah yang membuat kita itu yakin bahwa malaikat itu memberitahukan kepada para gembala, dan orang-orang Majus tertarik untuk mencari tanda-tanda dari kelahiran Yesus, dan Yesus dapat dipastikan dia adalah Tuhan yang bukan legenda, dia adalah nyata dan sungguh nyata dan dicatat dari dalam sejarah kehidupan manusia. Kalau saudara pergi ke Alexandria, itu di Mesir atau di Israel sendiri dan beberapa di negara Eropa, maka ada catatan di situ, catatan yang terpotong-potong zaman dahulu kala. Yang pertama kali ketika Tuhan Yesus itu lahir ke dunia itu, ada catatan dari sejarawan Israel Yosifus, itu dia mencatat bahwa Yesus itu adalah orang yang terbaik, guru yang terbaik, dan orang yang luar biasa yang tidak ada yang menyamai di dunia ini. Wah, itu pertama kali ya, saudaraku sekalian. Jadi Yesus ini itu adalah sejarah, dan ketika orang Majus itu datang ke Yerusalem, Bethlehem, kemudian firman Tuhan ini mencatat, maka pulanglah mereka ke negerinya oleh karena sudah bertemu dengan Juru Selamat. Maka pulanglah orang Majus itu ke negerinya karena dia sudah tahu persis, senyata-nyatanya, bahwa memang Allah itu datang ke dunia ini dengan tanda bintang yang luar biasa. Saudara, yang kedua, kelahiran Yesus Kristus itu sangat mahal. Mengapa sangat mahal? Ya, kadang-kadang orang murahlah, kan lahirnya di kandang domba. Tapi itu sebenarnya sangat mahal. Mengapa kelahiran Yesus itu sangat mahal? Yang pertama itu dicari oleh orang Majus beserta dengan rombongannya. Jadi jangan dikira orang Majus saja 3 orang ya. 3 orang itu sebenarnya mewakili kayak gereja ini ya. Gereja ini dibilang apa? Oh, Pak Lukas yang bangun, dan memangnya saya bisa bangun? Enggak bisa. Itu hanya mewakili nama saya bahwa saya bangun gereja ini. Tapi sebenarnya yang membangun gereja ini pertama ya tukang bangun ya. Lalu jemaat berusaha untuk mencari dana, dan dana itu dibayarkan kepada tukang-tukang itu sehingga dapat bangunan ini terjadi. Walaupun ada orang yang mengatakan itu Pak Lukas yang bangun, sebenarnya bukan saya yang bangun, tapi itu mewakili ya. Jadi orang Majus ini juga begitu, dia itu rombongan, saudara. Dan pada zaman itu masih ada yang namanya perbudakan. Jadi orang Majus ini karena dia orang kaya dan perjalanannya itu kurang lebih 1 tahun perjalanan dari negaranya ke Bethlehem. Bisa bayangkan siapa di sini yang bisa berjalan kaki 1 tahun? Ada nggak? Kan ada dulu politikus itu yang terkenal di Indonesia. Kalau ini jadi presiden, saya mau jalan kaki dari Jogja ke Jakarta gitu. Tapi ngomong doang, ternyata nggak ada jalan kaki. Ya, dari jalan kaki ternyata presiden yang tadi yang tidak, calon presiden yang tidak diunggulkan itu ternyata jadi presiden. Tapi orang yang ngomong begini tidak mau melunasi ya, dari Jogja mau berjalan kaki sampai Jakarta. Jadi omongnya itu sudah jadi luar biasa. Memang ini rombongan dari orang Majus ini 1 tahun. Kalau perjalanan 1 tahun zaman itu, maka perlu bekal yang begitu banyak dan orang yang banyak. Karena apa? Tentu dalam perjalanan itu ada masalah di dalamnya. Ada perampok,
ada jambret mungkin, dan itu perlu orang banyak untuk melindungi majikannya yang ketiga ini, dan masing-masing punya rombongan. Berapa bekal makanannya, wah ini luar biasa. Dan dikatakan seperti gambaran orang Israel itu ketika berjalan ke Kanaan itu, dari Mesir ke Kanaan, bukankah itu bertahap gitu? Ya, mengatur tenda, lalu tinggal di situ berapa hari. Kalau Tuhan mengatakan seminggu, ya tinggal seminggu. Bongkar tenda lagi, tendanya dibawa lagi, terus seperti itu ya, sampai 40 tahun. Bisa bayangkan dalam perjalanan orang Majus ini bukan saja mahal karena berserta dengan rombongan, tapi juga menurut waktu itu luar biasa, karena berjalan kaki diperkirakan 1 tahun untuk mencari juru selamat itu. Saudara dan saya bersyukur dari ini saudara datang ke sini. Ada yang 1 tahun berjalan kaki dari rumah ke GKN Cilul? Ada? Ada Pak. Saya 2 jam naik mobil, mobil 2 jam. Jalan kaki 1 tahun. Wah, kalau ada yang begitu kita mau praktekin ya. Diumumkan Natal sekarang untuk tahun 2023 ya. Lalu kita jalan kaki. Wah, paling payahnya rombongannya Pak Adri dari Depok ke sini. Itu kira-kira butuh berapa kalau ditempuh ya, kira-kira 1 bulan lah jalan kaki ya, dari Depok ke sini. Kembali juga ya, kembali juga jalan kaki. Jadi diumumkan sekarang persiapannya tahun depan dan jalan kakinya, jadi bulan 10 itu sudah harus jalan kaki. Ngeri ya? Wah, jalan kaki. Mau kebaktian Natal di GKN Cilul, gimana di Tanjung Priok? Jalan kaki, bulan 10 sudah jalan kaki. Wah, ini luar biasa. Saudara, jadi mencari Yesus Kristus itu adalah sangat mahal. Saudara dan saya, apakah sudah memiliki Yesus ini yang begitu mahal harganya? Berapa tahun menjadi orang Kristen? Saudara, kalau kita 30 tahun menjadi orang Kristen, sangat mahal waktu 30 tahun itu, jangan disia-siakan. Kalau kita mengikut Yesus itu 30 tahun, berapa harta yang kita gunakan untuk persembahan? Kalau saudara seminggu persembahannya, minta maaf, itu kalau seminggu misalkan saudara persembahan 20.000 hari Minggu, berarti 53 bulan ya, kali 20.000 kali sebulannya kira-kira 4 aja, udah berapa ribu, kalikan 30 lagi. Luar biasa, harta banyak yang kita gunakan untuk beribadah. Maka itu kalau kita sudah memiliki Yesus, jangan sia-siakan harta kita ini yang sudah kita gunakan ini, saudaraku. Dan berapa banyak waktu kita gunakan untuk ke gereja. Kalau ke gereja katakanlah 2 jam, itu berarti 1 bulan kali 4 berarti 16 jam. 16 jam kali 52. Wah, luar biasa. Kali 30 tahun ikut Yesus. Berarti bertahun-tahun waktu yang kita gunakan. Sungguh luar biasa, saudara. Maka itu kalau kita sudah memiliki Yesus, jangan sia-siakan waktu kita ini. Ya, jangan sia-siakan. Saudara sekalian, saya bukan orang Kristen asli. Saya Kristen oleh karena panggilan, dan panggilannya itu luar biasa. Karena apa? Kami melewati proses yang Tuhan berikan. Pada umur 6 tahun itu saya buta, kata saya. Mengapa buta? Ya, ketika kami periksa ke dokter dan ibu saya dimarahi dokter. Anak sudah mau buta kayak begini, baru dibawa ke sini, ya. Dan kemudian dokternya kasih resep. Ya. Setiap hari anak ini harus makan 12 kuning telur. Jadi saya masih hafal 12 kuning telur setiap hari.
Ya karena ini zaman dulu. Ya saya nggak tahu kalau zaman sekarang mungkin diganti vitamin A begitu atau tambah protein begitu. Jadi telur itu kan proteinnya sangat tinggi dan itu yang kami makan. Ketika kami makan itu ya nggak bertahan lama lah. Ya umur 6 tahun itu saya masih ingat. Nah, akhirnya minggu-minggu berikutnya kami tolak dan saya nangis karena nggak sanggup setiap hari menghabiskan 12 butir telur karena mengejar mata saya ini supaya betul-betul jangan buta. Tapi kenyataan rabun sore itu lama-lama berubah rabun siang. Siang juga nggak bisa lihat, sore nggak bisa lihat, malam nggak bisa lihat, dan yang cuma gelap saja. Akhirnya kami ketika beberapa bulan itu duduk di depan teras dan itu gelap semua, isinya cuma gelap. Dan saudara tahu itu kemudian saya tertarik dengan kelap-kelip lampu ya kecil di depan ini. Ini apa ini lampu apa? Saya kejar. Ya setelah saya kejar itu bapak saya itu tentara ya. Dan kemudian dia kaget sekali. Loh, jangan nanti kamu jatuh gitu. Tapi saya kejar itu, ternyata lampu itu apa? Kunang-kunang gitu. Dapatlah kunang-kunang diambilkan oleh bapak saya. Akhirnya bapak saya dia sorak-sorak, dia lompat, anakku sembuh. Akhirnya dicarikan kunang-kunang yang begitu banyak itu dikasihkan ke tangan saya. Dan ketika saya buka itu, indahnya luar biasa kelap-kelip ini, kayak lampu Natal ya. Luar biasa. Jadi saudara jangan sia-siakan kalau matamu masih bisa melihat pohon Natal ini yang kelap-kelip ini, bersyukurlah. Tapi kalau kita gelap mata kita, banyak gelap, hitam gelap dan tidak tahu apa-apa. Dan itu salah satu proses bahwa Tuhan mengasihi saya. Banyak cerita yang saya punya ketika saatnya saya dipanggil oleh Tuhan untuk masuk sekolah minggu dan akhirnya kami menjadi orang Kristen sudah puluhan tahun sampai hari ini. Dan puji Tuhan kalau saya bisa melayani dan itu semua saya percaya bahwa Tuhanlah yang memanggil saya dan mempersiapkan diri saya untuk pelayanan itu. Luar biasa. Jadi mahal ikut Yesus itu. Jangan sia-siakan kalau ada tawaran duniawi ini. Kalau saudara kesulitan menjawab persoalan yang tentang iman, WA saya, Pak Luka, saya di depan orang seperti ini. Saudara, saya kasih tahu, sudah berjalan 3 minggu ini, saya di snack video dan di TikTok. Di TikTok itu yang nonton baru 100-an, jadi 100, 200, ya. Tapi 10 video. Jadi 10 video ditonton 100-200 kan lumayan. Khotbah saya khotbah yang seperti ini, kamu potong-potong 2 menit gitu, dan saya masukkan di situ. Dan banyak orang yang ada yang sudah top di TikTok itu juga menghasilkan uang. Itu bilang sama saya, Pak jangan khotbah Pak. Kalau khotbah nggak laku di TikTok. Rupanya di TikTok ya semua orang berjoget juga. Sehingga pendeta juga khotbahnya joget juga. Saya bilang, wah saya nggak bisa kalau khotbah lalu joget yang seperti itu. Tapi apa adanya, saya sampaikan juga. Ternyata ya awal yang melihat lumayan 100, 200, gitu ya. Kalau 8 sudah 800 orang yang melihat. Saya bilang, wah puji Tuhan. Tapi yang follow, yang like itu justru saya mengejutkan. Bukan orang Kristen yang follow, yang like, tapi yang like itu apa? Yang baju, ya kan? Yang tertutup. Terus kemudian Pak Ustadz juga like saya, follow saya. Ini luar biasa sebenarnya. Dan akhirnya itu kan jadi semangat. Masuklah ke snack video dan yang sama saya share di situ. Wah, di snack video itu menjadi kejutan bagi saya. Karena apa? Snack video itu kasih catatan. Video Anda sudah ditonton 10.000 orang. Wah, bisa dalam waktu 1 minggu. Saya bilang, luar biasa.
2 minggu kemudian yang saya share di grup itu, video Anda ditonton 19K, kan lumayan saudara. Saya bilang, luar biasa. Ini 19K ditonton orang, dan itu cuma seperti ini, khotbah yang seperti ini, yang 2 menit itu yang saya sampaikan, dan luar biasa. Yang sama halnya, yang like sama follow saya itu tidak banyak orang Kristen, tapi yang bukan orang Kristen itu justru like saya, follow saya. Waduh, senang ya saudara? Wah, senang ya, karena ini luar biasa. Mana ada pemimpinan langsung berhadapan begitu, lalu pasti dimarahi gitu. Tapi di snack video atau sosmed yang lain itu, siapa yang bisa memarahi? Dia sendiri yang like saya, dia sendiri yang follow saya, kan gitu. Cuman saya tinggal balas. Nah, ini luar biasa saudara. Zaman kita tetap mempertahankan firman Tuhan, karena rupanya mereka juga bertanya-tanya tentang imannya, sehingga berani memfollow, like saya. Yang jelas saya tulis di situ, Pendeta Lukas Keswanto, gitu ya. Mengapa dia berani like dan follow seperti itu? Pastilah di hatinya itu ada tanda-tanda bahwa luar biasa ya pelajaran atau pengajaran dari firman Tuhan itu. Saudaraku, Yesus lahir itu adalah sangat mahal harganya, dan saudara juga sudah begitu mahalnya harta, waktu, dan uang yang sudah serahkan dalam kita beribadah. Pertahankan itu, jangan sia-siakan itu. Yang ketiga, kelahiran Yesus Kristus itu menandakan keberhasilan. Mengapa Tuhan Yesus disebut menandakan keberhasilan? Allah sudah lama merencanakan anaknya itu datang ke dunia. Dalam Kejadian 3 ayat 15 itu, maka itu salah satu tanda bahwa keturunan manusia yang sedang bermusuhan dan keturunan setan atau ular itu nanti itu akan ada keturunannya yang bernama Yesus Kristus, yang akan menghancurkan kepala manusia, dan si setan itu menghancurkan tumitnya di mana? Di Bukit Golgota, dan itu sudah digenapi oleh firman Tuhan. Dan ini berarti Allah sudah berhasil menolong manusia untuk dia kembali kepada Allah. Dan dalam keberhasilan ini juga dinikmati oleh orang Majus itu. Maka pulanglah ke negerinya, karena dia bukan orang Israel, karena dia bukan orang Bethlehem, tapi dia orang asing yang bersedia mencari Yesus. Saudaraku dan saudara dan saya, bukankah itu kita juga orang asing? Kita bukan orang Yahudi, kita bukan keturunan rasul, tetapi saudara dan saya ini adalah orang asing. Tetapi kita bersyukurlah berkat itu sampai kepada saudara dan saya, sehingga kita dikatakan maka pulanglah oleh keberhasilan yang saudara terima kepada saya, kita semua. Ini dia pulang ke negerinya, ini berarti dia sudah menikmati keindahan alam semesta ini yang diberikan oleh Tuhan, dengan bintang yang berjalan untuk menunjukkan jalan itu. Orang Majusi ini juga orang yang berhasil, karena dia juga bertemu dengan Raja Herodes yang berkuasa pada waktu itu di Israel. Dia juga bertemu dengan Raja Surga, yaitu Yesus Kristus yang hadir di tengah-tengah kandang itu. Dia memuji, memuliakan namanya dengan memberikan persembahan kemenyan, emur, dan apa lagi ya? Ada 3. Emas. Bukan emas Jawa, tapi betul-betul emas. Ya, betul-betul emas. Jadi yang diberikan persembahan itu emas, itu lambang kekuasaan seorang raja. Dan emur itu lambang kepahitan atau penderitaan Yesus Kristus yang mati di Bukit Golgota. Dan kemenyan itu
adalah lambang sukacita dan penyembahan yang diberikan oleh manusia kepada Yesus Kristus. Orang Majus itu sudah melakukan itu semuanya, makanya dia sudah berhasil dan pulang ke negerinya. Hari ini kalau saudara belum bertemu dengan Yesus, kesempatan yang baik kita bisa bertemu dengan Tuhan. Kalau saudara mungkin kecewa dalam kehidupan keluargamu, saudara itu bertemulah dengan Yesus Kristus. Bahwa Yesus itu sanggup menyelesaikan segala masalah yang kita imani ini. Saudara, sebelum saudara datang ke sini dan keluarga saya tidur karena kecapean, sebenarnya beberapa hari ini juga saya kecapean. Itu di samping membantu semua keperluan keluarga, baik antar baby kuliah, antar istri kerja, dan kemudian memperbaiki peralatan yang kita punya pada rusak, gitu ya. Namun Tuhan dapat berkat, lalu kita berikan kipas angin seperti itu, dan capek juga. Ketika capek itu tadi pada tidur saya jam 2 di sini sendirian, dan mendung itu sudah mulai turun. Saya bilang, Tuhan, kami sebentar ini jam 5 sore anakmu mau Natalan di sini. Kami sudah 3 tahun tidak Natal. Saya hari ini jangan hujan dulu. Kalau tahu hujan sekarang kasih hujan yang deras, tapi setengah 5 stop, jangan hujan, supaya jemaat bisa datang untuk beribadah. Ketika saya bilang seperti itu, luar biasa saya punya kesejukan hati. Sederhana, tapi saat itulah saya bertemu dengan Tuhan Yesus, dengan berkata-kata dengan Tuhan Yesus. Kalau saudara mengalami kesulitan apapun, ngomonglah, bercakap-cakaplah kepada Tuhan, supaya Tuhan itu kasih jawaban. Kalau kita diam saja, itu memang betul kita Tuhan itu tahu, tapi Tuhan tahu kita ini juga bercakap-cakap. Bercakap-cakap seperti sahabatmu, seperti suamimu, seperti istrimu. Ngomong apa adanya. Tuhan tidak jauh dari kita. Dan ketika saya selesai itu, saya juga menunggu sambil mempersiapkan mie dan macam-macam itu. Terus saya bilang, kalau hujan-hujan, yakin loh Tuhan jangan kasih hujan. Saya sudah 3 kali tidak Natal. Saudara yang jatuh ritik-ritik aja, dan kemudian saudara-saudara datang. Mungkin saudara juga berdoa yang seperti itu di rumah, jangan hujan. Tandanya itu sangat sederhana, bahwa kita bisa bertemu dengan Tuhan dalam setiap waktu kita. Haleluya, puji Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini meneguhkan umat kita, jangan goyah dengan peristiwa apapun yang terjadi dalam hidup ini. Tegaklah, maka Tuhan akan memberkati kita. Mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu. Biar firman-Mu ini menguatkan kami, menghibur kami, betapa baiknya Tuhan, sehingga sampai malam hari ini kami menikmati kasih pemeliharaan dalam hidup kami. Tanpa pertolongan Tuhan kami bukan siapa-siapa, tanpa berkat kami bukan siapa-siapa. Tetapi dengan keberadaan kami hari ini kami bersyukur, karena itu berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Terpujilah nama-Mu, bila firman ini menetap dalam pikiran dan hati kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Silakan yang berkasih.
Oke, baik, kita akan mempersiapkan persembahan syukur kita. Persembahan akan dijalankan dan kita akan menyanyikan pujian Gita Sorga Bergema, dan petugas yang bertugas mohon untuk menjalankan persembahan. Baik, kita akan berdoa untuk persembahan, dan setelah doa persembahan saya undang jemaat GKI Silo untuk menyumbangkan puji-pujiannya. Baik, kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih karena kedatangan-Mu membawa sukacita dalam setiap kehidupan anak-Mu Tuhan. Terima kasih juga buat hari ini Tuhan, karena Engkau sudah memberikan sukacita melalui perayaan Natal kecil kami ini Bapa di jemaat GKI Silo. Terima kasih buat firman Tuhan yang boleh kami dengar melalui hamba-Mu Bapak Pendeta Lukas. Biarlah Kau berkati beliau Tuhan dalam setiap pelayanannya, memberkati keluarganya juga, memberkati apapun yang dia kerjakan dan dia usahakan Tuhan. Biarlah semuanya itu boleh memberkati dia dan juga boleh menjadi pelayanan yang luar biasa di dalam kehidupannya, dan nama Tuhan terlebih yang boleh ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih bersama jemaat Tuhan. Kami sudah mempersembahkan juga persembahan kami Tuhan. Apa yang kami berikan sekali lagi Tuhan tidak sebanding dengan kedatangan-Mu ke dunia ini. Apa yang sudah Kau berikan untuk kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kiranya persembahan yang sudah kami berikan ini Bapa boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan, dan biarlah melalui persembahan ini juga nama Tuhan boleh ditinggikan dan dipermuliakan, dan pekerjaan Tuhan secara khusus di gereja Kristen Nazaret Silo ini semuanya dapat terselenggara dengan baik Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, sekali lagi berkati jemaat-Mu Tuhan dalam pekerjaan mereka, jadilah mereka apapun yang mereka kerjakan biar Kau buat berhasil Bapak. Terima kasih, berkati keluarga demi keluarga jemaat GKI Silo Tuhan, baik yang hadir pada hari ini maupun yang tidak dapat hadir Tuhan, mungkin karena dalam keadaan sakit. Biar Kau sembuhkan mereka, Kau kuatkan mereka Tuhan dimanapun mereka berada saat ini. Biarlah mereka juga boleh memuji memuliakan bersama-sama dengan kami secara online Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, sekali lagi kami serahkan jemaat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan ke dalam tangan-Mu, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sekali lagi Tuhan kami serahkan persembahan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Baik, saya undang jemaat GKI Silo untuk maju ke depan. Ayo. Ayo Pak Lukas.
Teringat sama saudara, teman-teman bercanda, bergelut di keramaian kota. Engkau tak pernah aku lupa. Engkau yang telah membina aku jadi manusia. Di hari Natal ini, kenangan menggugah lagi. Ingin rasanya aku segera kembali. Ingin kunyalakan lagi di sepanjang pagar rumahku. Lilin-lilin pertanda Natal telah tiba. Puji Tuhan untuk pujiannya, walaupun bocoran ya, kita nggak pernah latihan. Jadi langsung di depan semuanya
Ayo puji Tuhan, semuanya boleh bersukacita melalui pujian ini. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya undang semuanya untuk kita bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah kita di hari ini dengan pujian Hai Dunia Gembira. Dan kita Lukas akan menutup kita di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu bahwa Tuhan sudah memimpin dan memberkati kehidupan kami pada sore hari ini. Dan ya Tuhan, kami akan berpisah satu sama lain. Tuhan menyertai perjalanan kami kembali ke rumah kami masing-masing. Dan besok pagi kami boleh kembali ke tempat ini untuk memuji memuliakan nama-Mu. Terpujilah Tuhan. Akhirnya saudaraku yang terkasih, pulanglah engkau ke rumahmu masing-masing dengan disertai kasih dan rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih melalui Tuhan Yesus Kristus, dengan persekutuan Roh Kudus yang senantiasa mengingatkan kita supaya kita tetap setia mulai malam hari ini sampai Maranatha Tuhan datang lagi menjemput kita untuk masuk di dalam kekekalan untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapak, terima kasih. Baik, kita akan nyanyikan lagu Selamat Hari Natal sambil kita bersalam-salaman berjemaah satu dengan yang lainnya. Selamat Hari Natal dan selamat menyongsong tahun baru 2023. Selamat
disiapkan oleh jemaat. Tidak dulu. Baik, sebelum kita menerima berkat Tuhan,